Ya, memang benar bahwa kita harus akui bahwa Emon atau Andri Sobari ini sudah menyelesaikan hukumannya akibat perbuatannya yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ini ada 120 anak. Tapi kita juga harus tahu bahwa pandangan saintifik dari para ahli untuk melihat mungkin tidak ya bahwa pelaku pencabulan ini bisa mengulangi perbuatannya meskipun ia sudah dihukum dengan perbuatan lalu. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Mas Reza Indragiri sudah hadir di sini merupakan konsultan Lentera Anak Foundation. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam. Saya juga telah tergabung dengan Ibu Ai Mariati Soliha yang merupakan Ketua KPAI. Selamat malam Ibu Ai. Mas Reza, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya ingin ke Ibu Ai terlebih dahulu. Ibu Ai, ini bagaimana monitor dari KPAI mengingat Emon. Emon ini kan tahun 2014 begitu disorot ya dengan perbuatannya ratusan anak menjadi korban. Sekarang ia sudah bebas. Nah, ini bagaimana koordinasi dengan KPAI di daerah Ibu seperti apa? Ya, ini juga menjadi kekhawatiran ya, bukan hanya di masyarakat saya kira. Kita semua juga punya perhatian yang cukup besar dengan kasus ini karena tahun 2014 disebut dengan masalah atau kasus yang luar biasa ya, menyita perhatian. Nah saat ini saya kira KPAI akan secara resmi bertemu nanti dengan Balai Pemasyarakatan ya, hasil-hasil penelitian di masyarakat ini seperti apa. Karena saya kira dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan 22 tahun 2022 itu saat ini baru ada gitu ya. Sementara masa lampau kan terlihat sekali kalau rehabilitasi misalnya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan intervensi untuk tingkat kejahatan kekerasan seksual itu memang masih belum terlihat ya di dalam aturan perundangan yang lampau. Nah untuk hari inilah bahwa kita harus mengetahui sejauh mana ini sudah diimplementasi, misalnya di dalam undang-undang TPKS kan jelas sekali gitu ya, karena juga undang-undang yang sangat baru bahwa setiap narapidana atau para pelaku tindak kekerasan seksual, terutama yang dewasa ini kan selain pemenjaraan, selain juga denda gitu ya, tetapi juga harus ada dapat sih bahasan di dalam undang-undang, yaitu adanya rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis. Dan untuk rehabilitasi sosial itu di dalam pengawasan kejaksaan, kemudian ada pengawasan juga oleh Kementerian Sosial ya, Kementerian Kesehatan. Ini cukup komprehensif. Nah, apabila kita melihat kasus Emon di 2014 silam, ini tentu belum berupaya gitu untuk pola komprehensif seperti itu, sehingga ini yang akan kami mintakan sejauh mana proses penelitian tersebut. Dan kemudian sangat wajar ketika masyarakat hari ini dilanda kegelisahan, tetapi tentu bagian terpentingnya adalah kewaspadaan, kehati-hatian di lingkungan gitu ya. Kemudian juga proses reintegrasi sosial ini memang tidak mudah gitu. Ada ruang lingkup yang harus diberikan oleh masyarakat, kepercayaan ya, artinya memberi kesempatan kepada seseorang untuk berlaku lebih baik lagi. Nah, bagaimana juga seseorang ini memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Nah, inilah hal-hal yang saya kira bagian dari monitoring ya, kami tentu di KPAI, karena banyak sekali masyarakat yang melihat ini situasi yang dikhawatirkan gitu, terjadi pola-pola residivis dan lain sebagainya. Juga di level yuridis saya melihat ada ruang lingkup yang memang harus kita sikapi ya, karena di dalam konteks orang-orang yang menjadi narapidana belum memiliki secara komprehensif ya penanganan yang memang menjadi mandat, tidak seperti di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan saat ini dan Undang-Undang TPKS, sehingga ruang lingkup adanya situasi keberulangan itu memang tidak menutup kemungkinan, walaupun ya tadi ya ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, misalnya ada pembinaan ya di balai secara pidana dan lain sebagainya, itu mungkin sudah dilakukan, tetapi saya harus melihat hasil-hasil penelitian masyarakat secara jelas hari ini bagaimana situasi yang sudah dilakukan pembebasan ini. Bu Ai, gitu, Mbak Caca. Bu Ai, saya mau tanya, sempat sudah dipastikan dari KPAI tidak untuk Emon ini dapat hukuman kebiri atau tidak ya Bu ya? Singkat saja. Oh iya, untuk kebiri saya belum cek lagi Mbak. Karena 2014 itu kan putusan ya waktu itu ya. Betul. Nah ini belum ada pemberatan tentu.
Karena kan di 2016 waktu Perpu saat itu dan kemudian menjadi revisi atas undang-undang. Jadi kemungkinan sih belum ya, tidak. Nah, tapi bagaimana justru yang ingin kita kejar itu hasil litmasnya, bagaimana tindak pembinaan di dalam. Kalau ruang lingkup pemasyarakatan kan sebetulnya yang lampau itu pada ruang lingkup pembinaan kepribadian gitu pembinaan kemandirian itu saja gitu, mungkin juga keagamaan di dalamnya. Tetapi rehabilitasi secara seksual sebagaimana mandat undang-undang, rehabilitasi yang dilakukan juga berkala oleh kejaksaan dan lain sebagainya, rehabilitasi sosial itu yang hari ini saya kira suatu celah yang dikhawatirkan ya. Jadi kekhawatiran ini beralasan dan harus kita waspadai bersama sehingga jelas gitu apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik, mungkin sekarang saya ke Mas Reza. Sekarang masyarakat mungkin terbelah melihat ini. Udahlah, dia sudah mendapat hukumannya, mungkin dia sudah bertobat, apalagi katanya ini Emon mau jadi kiai katanya, penyanyi dangdut. Tapi secara kajian untuk pelaku pencabulan sodomi seperti ini mungkin tidak berulang perbuatannya. Saya pun pada dasarnya berharap orang ini berubah tabiat. Tapi saya paling tidak punya 3 alasan untuk tetap mengedepankan rasa kekhawatiran saya. Itu sebabnya saya terus-menerus mengingatkan publik, memaafkan itu sah-sah saja, tetapi kewaspadaan jadi jauh lebih penting lagi berhadapan dengan orang seperti Emon. Pertama, dia barangkali baru sekali masuk dalam penjara. Tapi kalau residivismenya itu dihitung berdasarkan jumlah korban yang sudah mencapai angka ratusan, maka praktis dia sudah bisa disebut sebagai residivis. Memang ketangkep polisinya baru sekali, masuk penjara sekali, tapi residivis dengan jumlah korban ratusan. Itu pertama. Yang kedua, saya ingat betul ketika saya bertemu dengan Emon pada tahun 2014, dia katakan ke saya, dia punya sebuah daftar yang berisikan nama, lokasi, dan tanggal kejadian. Itu apa maksudnya itu? Dan lebih dahsyatnya lagi, dari daftar panjang itu nomor 1 sampai 50 dia hafal luar kepala. Aduh. Berarti kita berhadapan dengan predator yang sangat cerdas. Saya yakin Mbak Caca tidak bisa menghafal nama, lokasi kejadian, dan tempat kejadian dari nomor 1 sampai 50. Ini mengerikan. Dengan kecerdasan dia yang luar biasa itu, saya punya alasan untuk bertanya-tanya. Ketika orang ini di dalam penjara menunjukkan tabiat yang baik, katanya seperti ini, katanya seperti itu, seberapa kita teryakinkan bahwa itu memang sungguh-sungguh merupakan bentuk pertobatan, bukan kamuflase yang mengandalkan kecerdasan ekstra yang dia punya untuk mengelabui otoritas lapas. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, data memang Mbak Caca menunjukkan seiring perjalanan waktu, jumlah predator yang mengulangi perbuatan jahatnya itu bertambah. Misalnya dalam rentang 10 tahun ada sekian orang, dalam rentang 20 tahun tambah lagi, rentang 30 tahun tambah lagi. Artinya kemujaraban program rehabilitasi itu ternyata menyusut seiring perjalanan waktu. Dengan 3 atau 4 alasan itulah saya sekali lagi tetap khawatir bahwa negara tidak cukup telaten, tidak cukup sanggup untuk terus-menerus melakukan pemantauan terhadap predator, termasuk predator yang satu ini. Begitu Mbak Caca. Oke, kalau prinsip pemidanaan itu di Indonesia itu para narapidana disebut warga binaan. Karena ketika mereka dihukum, Mas Reza, ini mereka dibina di dalamnya, ada kegiatan positif. Tapi apakah perlu nanti, Bu Ayu, mungkin akan saya tanya, perlu pengecualian untuk narapidana kasus pelecehan seksual seperti ini, sodomi terhadap 120 anak, patutkah kemudian kita kembalikan lagi ke masyarakat? Ini masyarakat khawatir sesaat lagi.